Hari ini kita akan belajar tentang mikroskopi urin. Jadi besok ya praktikum. Besok hari apa? Rabu Bu. Rabu nggak selesai. Ini begitu kemarin kan 2 kali hari Selasa tuh. Ini apa? Rabu. Nggak Selasa lagi. Kemudian dari kamu sebutkan lagi hari Selasa ada masuk banyak kemarin. Oh iya benar. Jadi hari apa? Kamis. Hari Kamis. Oke. Kemarin kan sudah praktikum kimiawi 2 kali ya. Kan yang kelas ini selanjutnya kita akan praktikum sedimen urin atau mikroskopis urinnya. Saya harap kalian yang ini benar-benar belajar, karena yang ini topiknya akan saya tes. Jadi apa yang ada di teori itu ya keluar banyak. Prinsip dari pemeriksaan mikroskopis urin yaitu pemeriksaan sedimen urin. Dengan mikroskopis urin atau sedimen urin ini kita mendeteksi elemen seluler dan elemen seluler yang ada di dalam urin yang tidak ada di reaksi kimia, atau bisa juga kita mengkonfirmasi yang ada di reaksi kimia yang mencari ceruk. Di mikroskopis ini kita bisa lihat eritrosit, leukosit, bakteri, yang lain-lainnya. Jadi kita bisa sebagai media konfirmasi dari kimiawinya, dan bisa juga yang kimiawinya tidak terlihat tapi mikroskopisnya terlihat. Pada pemeriksaan rutin, pemeriksaan sedimen ini paling baik ketika hasil dipstiknya itu abnormal. Jadi misalkan kemarin kali udah tes ceruk kan, terus kalian lihat oh bloodnya ternyata positif berapa, terus leukositnya positif berapa, nah itu kan sudah abnormal. Nah ketika dia abnormal, kita lihat di sedimen urinnya untuk konfirmasi apakah benar bisa leukosit yang benar-benar tinggi, atau ada darah, ada blood yang positif, apakah benar-benar ada di sedimen urinnya, atau bisa jadi cross kontaminasi saat pemeriksaan kimiawi. Oke. Kenapa ya sakit kah? Ya gue nggak enak badan dong. Jangan dipaksa. Kita malah masuk. Oke. Selanjutnya sedimen urin itu kita melihat bahan-bahan yang tidak larut. Umumnya disebut dengan elemen yang terbentuk. Dia terakumulasi setelah penyaringan dari glomerulus dan setelah perjalanan melalui tubulus ginjal dan saluran kemih bagian bawah. Elemen seluler itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama, lapisan epitel ginjal. Jadi ketika urin itu melewati epitel ginjal, jadi ada sel-sel yang seperti terkelupas. Nah, dia terkelupas lalu terikut ke dalam urin. Lalu kita cek di sedimennya, oh ada sel-sel lapisan epitel. Lalu ada juga sel-sel yang berasal dari hematogen atau dari darah, seperti leukosit dan eritrosit. Ada juga dari unsur organisme seperti bakteri, jamur, virus, parasit, itu bisa kita lihat juga di sedimen urin. Jadi biasanya kalau kita temu nih ada di parasit di dalam urin, kita harus konfirmasi ke pemeriksaan yang lainnya juga, karena itu udah abnormal. Untuk nilai normalnya, biasanya setiap lab itu punya referensinya masing-masing. Jadi bisa aja di lab A itu leukosit 1 sampai 3 itu normal, tapi ada juga lab lain yang dia cuma 0 sampai 2 untuk nilai referensi normalnya. Itu normal, nggak apa-apa. Jadi kita lihat referensi kita yang mana gitu. Jadi bisa berbagai macam, tapi umumnya nggak terlalu beda jauh. Atau bisa beda, bisa jadi pertama variasi konsentrasi dari spesimen urinnya. Urin itu kan ada yang pekat, ada yang cair gitu.
Lalu berbagai metode yang digunakan. Jadi bisa aja lab tersebut pakai centrifuge tapi dia sebentar aja atau ada modifikasi lain. Itu ya tergantung dari labnya apa rujukan yang mana. Nah, jadi lab kita itu kita bisa menentukan preferensinya masing-masing dengan catatan sudah ditelaah oleh ahli nefrologi atau nefropatologi. Kan ada spesialisnya, lalu dari SPK juga menunjuk oh kita pakai nilai rujukan tersebut. Jadi kemudian kita lihat SOP di lab. Ini paling penting syarat pemeriksaan sedimen urin. Yang pertama urinnya harus baru, ya, paling segar. Kalau bisa langsung diperiksa maksimal 1 jam. Misalkan kita ada keperluan lain atau misalkan banyak sampel lain yang kita ngerjain, misalkan kita di puskesmas atau di klinik, tapi kita cuma sendirian saat itu, tapi banyak nih, sampel darah banyak, yang lain banyak, jadi kita nggak bisa ngerjain urin dulu, boleh ditunda, tapi disimpan dalam kulkas atau dikasih misalkan tuh udah kayak hektik banget, itu usahakan jangan lewat dari 1 jam. Yang paling baik adalah urin pagi, ya. Selalu kalau pemeriksaan urin itu diutamakan menggunakan urin pagi yang baru dikeluarkan pagi hari. Jadi bangun tidur langsung dikeluarkan, jangan bangun tidur pipis, makan, sarapan. Yang itu tadi kan masih pagi, tapi bukan itu. Urin pagi adalah urin yang pertama kali dikeluarkan setelah bangun tidur. Jadi dia tidak terkontaminasi oleh makanan lainnya. Lalu botol penampung harus bersih dan dihindari dari kontaminasi. Takutnya misalkan ada bakteri, oh ternyata kontaminasi di pot urinnya. Jadi pot urinnya harus yang bersih kalau bisa. Ya. Tapi misalkan tidak ada indikasi untuk pemeriksaan tutor urin, boleh yang hanya bersih saja. Tapi kalau memang untuk pemeriksaan tutor urin biasanya dikasih yang steril. Untuk prinsip pemeriksaannya, urin ditempatkan dengan menggunakan sentrifuge. Lalu sumber matanya dibuang, lalu sedimennya diambil dan dibaca di bawah mikroskop. Jadi kemarin ya ada kita periksa punyanya Haikal ya. Dia udah was-was ya, nggak apa-apa. Dia hanya tenang aja. Di sentrifuge. Nah nanti ada gambar sedimennya. Nah buangnya gimana? Kayak karena takut buang tuh langsung dibuang aja. Sedimennya nggak akan larut. Yang penting kalian dengan tegas membuang gitu. Sedimennya akan tetap bertahan di bawah tabung reaksi di tabungnya. Nah, lalu kita ambil 1 tetes atau 10 mikron, taruh di slide, baru kita tutup. Misalkan kita ingin tambahkan pewarna, apakah boleh? Boleh. Kita tambahkan warna sedikit, tapi umumnya biasanya kita nggak pakai pewarna. Tapi kalau mau menambahkan pewarna sedikit supaya terlihat, itu boleh. Nah, setelah ditutup dengan baca penutupnya, lalu kita baca dengan pertama lapangan pandang kecil. Lapangan pandang kecil itu diperbesar 10 kali. Jadi kita lihat 10 kali dulu ya. Kalau periksa apapun itu pasti kita cek 10 kali dulu. Kita lihat, oh biasanya kalau 10 kali bisa dimengurin itu kita untuk melihat silinder sel epitel. Nah, apakah bisa kita lihat silinder dan sel epitel di 40? Tentu bisa. Tapi untuk perhitungannya silinder dan sel epitel itu diperbesar 10 kali. Jadi misalkan kalian bilang, ada satu nih silindernya, tapi perbesarannya 40 kali, itu salah. Tapi misalkan kalian hanya ingin foto aja atau ingin memperbesar gambarnya untuk dokumentasi, itu nggak masalah. Tapi untuk perhitungan itu dihitung di perbesaran 10 kali karena sel epitel dan silinder itu ukurannya agak besar. Jadi kalau pandang 10 kali itu bisa terlihat. Jadi misalkan dalam satu lapangan pandang ada silindernya 2 gitu. Jadi itu berarti 2 nanti diakumulasikan, oh berarti namanya 2 silinder
per lapangan pandang gitu. Tapi kalau kalian perbesar, nggak Bu, cuma satu aja per lapangan pandang, ternyata bacanya di 40 itu salah. Nah, yang dibaca di 40 itu adalah unsur-unsur lain yang lebih kecil. Jadi seperti eritrosit, leukosit, bakteri, jamur, dan unsur-unsur lainnya itu dibaca di 40 kali karena unsurnya lebih kecil. Jadi untuk ukuran yang besar seperti sel epitel itu selalu dibaca di 10 kali atau di lapangan pandang kecil. Ini yang harus kalian ingat. Pasti masuk di ujian, pasti. Nah, unsur sedimentary itu ada dua, ada unsur yang organik dan anorganik. Ini juga dihafal, pasti saya ulang. Nah, unsur organik itu contohnya seperti sel epitel, leukosit, eritrosit, organoleptis, spermatozoa atau mikroorganisme. Dia berasal dari organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, yang dikeluarkan melalui urin. Makanya unsurnya organik. Sedangkan unsur anorganik itu tidak berasal dari organ tubuh kita atau dari zat-zat lain seperti zat-zat amor, kristal atau kristal obat. Jadi bisa jadi dari yang kita makan kita keluarkan di urin. Jadi bukan dari organ tubuh. Yang dari organ tubuh namanya disebut unsur organik. Ingat, organik berarti berasal dari organ tubuh. Untuk unsur-unsur organik yang pertama adalah eritrosit. Normalnya biasanya 0 sampai 2 sel ya, atau biasanya kalau lebih dari 3 sel lapangan pandang itu biasanya dianggap tidak normal. Nah, jadi satu lapangan pandang nih, kita lihat ini misalkan satu lapangan pandang, kita lihat eritrositnya. Nanti kita baca ya yang masuk di lapangan pandang, kita rata-ratakan cuma ada 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Terus kita rata-ratakan berarti 0 sampai 2 per lapangan pandang, itu berarti masih normal. Tapi kalau dia lebih dari 3, ada 3, 4, 5, itu berarti sudah dianggap tidak normal. Indikasi apa? Indikasinya berbagai macam ya, bisa jadi adanya kelainan pada saluran kemih atau kondisi sistemik dari tubuh seseorang. Jadi kita nggak bisa memvonis mentah-mentah banyak eritrositnya nih, nggak bisa juga. Tapi kita hanya melaporkan berarti abnormal, terdapat banyaknya eritrosit di dalam tubuh. Yang kedua itu leukosit. Leukosit ini dia ada kayak dalamnya. Ini neutrofil, ini eosinofil. Eosinofil yang kayak kacamata ya kalau di darah. Nah, dia berjumlah bertinggi dan bergranula, ukurannya sekitar 1,5 sampai 2 kali eritrosit, agak lebih besar sedikit. Umumnya yang ada di leukosit itu sedikit. Itu adalah neutrofil, kebanyakan neutrofil belakang atau neutrofil di minyak segmennya. Di tema kan udah masuk belum ya jenis-jenis neutrofil? Belum Bu. Belum ya. Nanti kalian sambil belajar lah ya jenis-jenis neutrofil, jenis-jenis leukosit sih banyak. Leukosit di darah kayak di mana, yang di kulit itu agak sedikit berbeda, tapi eosinofil di dalam darah dia kayak kalau di dalam kulit dia kayak intinya dia juga ya kayak kacamata juga, tapi yang kecil, nggak sebagus kalau kita lihat di dalam kita. Lalu ada yang namanya sel-sel epitel. Jadi saya bilang dia larut dari sel epitel tubuh. Sel epitel itu umumnya ada 3, yaitu sel epitel squamous, sel epitel tubulus, dan sel epitel transisional. Biasanya yang paling sering kita temukan adalah sel epitel squamous. Sel epitel squamous ini bentuknya yang kayak gini ya. Ini pasti akan kalian temukan, pasti nggak mungkin nggak ada, ini pasti ada.
sel ini merupakan yang paling sering terlihat dalam urin normal dan paling tidak signifikan. Jadi dia bisa banyak, bisa sedikit. Sepertiga dari kristal uretra itu dilapisi oleh epitelsquamous. Makanya di dalam urin dia jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau agak banyak tidak apa-apa sebenarnya. Dia terlihat seperti kayak sesuatu yang terlibat, tapi dia ada titiknya. Jadi bentuknya nggak mesti segi kayak gini sih. Supaya dia terlipat-lipat seperti ini. Habis abstrak berabstrak juga, tapi dia ada isinya. Kalau kita warnai, intinya dia bisa berwarna ungu. Tapi kalau kita nggak warnai, dia akan bening aja. Tapi terlihat kok epitelsquamous seperti apa. Kalau perempuan itu dia kemungkinan dia berasal dari vagina atau vulva. Jadi kalau umumnya orang perempuan biasanya epitelsquamousnya jauh lebih banyak ketimbang yang laki. Lalu ada sel epitel tubulus. Ya, kalau kita temukan sel epitel tubulus ini meningkat atau sangat banyak, kemungkinan adanya indikasi dari kerusakan tubulus livernya. Kalau dalam urin normal biasanya ada tapi cuma sedikit. Nah, kalau dia makin banyak, berarti kan banyak ada yang tidak beres di tubulus livernya. Yang sejumlah yang normal itu kan sedikit aja ya. Nah, yang sedikit itu mencerminkan pengelupasan sel-sel yang normal ya. Jadi dia udah tua, jadi dia melupas. Tapi jumlahnya hanya sedikit. Nah, kalau di bayi yang baru lahir itu kemungkinan agak lebih banyak. Jadi bisa nih kalian misalkan punya ponakan baru lahir, terus kalian ambil urinnya boleh. Cuma kan agak susahnya ngambil urin bayi sekarang itu pakai pepes ya. Nah, dan pepes yang zaman sekarang itu dia nyerap. Jadi kalian peras pun agak sulit kecuali ponakan kalian laki-laki dan kalian lebih mau pipis, itu bisa kalian tampung. Agak lebih mudah. Nah, tapi kalau dia posisinya sudah pipis di dalam pepes itu agak susah. Bagus sebenarnya kalau kalian bisa dapatkan urin bayi yang baru lahir. Kalau punya ponakan atau punya adik, tiba-tiba punya adik pas dulu, nah, bisa diambil urinnya, dicek. Oh gimana sih kalau sedimen urin bayi yang baru ini boleh. Lalu ada yang namanya sel epitel transisional. Sel-sel epitel transisi itu melapisi saluran kemih dari pembuluh ginjal ke sepertiga bagian uretra. Sel-sel ini dia lebih kecil dari sel epitelsquamous, dia sekitar 40 hingga 200 mikron. Berbentuk bulat amorfir dengan nukleus bulat yang dapat tertimbun. Nah, dia hampir mirip dengan epitelsquamous, tapi dia lebih bulat. Nah, kalau epitelsquamous dia lebih besar, bentuknya kayak kotak kayak gini. Nah, sedangkan transisional dia lebih bulat. Terus bentuknya begini ya, seperti yang terlihat. Nah, kalau kita warnai, dia bisa berinti warna biru. Kalau diwarnai, nggak diwarnai dia akan unik, tapi bentuknya enggak bulat. Ini pewarnaan warna biru. Lalu ada yang namanya silinder atau gas. Nah, silinder ini dia berbentuk bentuk silinder ya, dia silinder kayak panjang. Nah, silinder itu dia berbentuk longgar di dalam tubulus. Silinder terbentuk hanya di dalam tubuh kristal yang menulit atau diputus oleh tifus atau kristal. Faktor yang mendukung pembentukan silinder adalah laju aliran yang rendah, jadi agak lambat, lalu konsentrasi garam yang tinggi. Jadi misalkan kalian lagi makan ciki yang banyak nih, atau makan garam yang banyak, konsentrasi garam di tubuh kita akan tinggi dan akan dikeluarkan oleh urin. Nah, dia akan menggumpal berbentuk silinder. Nah, volume urinnya biasanya rendah dan agak pekat, lalu ketannya rendah atau asam. Nah, yang akan menyebabkan denaturasi dan presipitasi urin. Nah, jadi kalau kita
garamnya agak tinggi, nanti urinnya agak pekat, volumenya sedikit, pH-nya rendah, nah, dia kemungkinan ditemukan silinder yang agak besar. Tapi normalnya biasanya jarang kita temukan silinder. Nah, silinder itu bisa berbentuk kayak silinder leukosit, silinder eritrosit, atau silinder epitel. Jadi dia unsur-unsur organik ini yang menjadi satu menjadi silinder. Jadi silinder itu biasanya kumpulan mukoprotein. Jadi bisa aja silinder leukosit, silinder eritrosit. Nah, pada orang normal sangat sedikit, ada tapi sedikit. Pada orang yang punya penyakit ginjal, dia kemungkinan akan muncul dalam jumlah besar. Jadi kalau dia agak banyak, itu kemungkinan agamanya rusak. Dan bisa kait dengan proteinuria. Jadi misalkan pas kalian cek cari ceruknya, proteinnya tinggi nih, positif 3 misalkan. Terus kalian cek ininya apa sedimennya, oh ternyata silindernya banyak, oh ternyata dia kemungkinan bisa tidak bisa adanya kelainan ginjal. Nah ini contoh-contoh dari silinder gelas, silinder hyalit, silinder eritrosit, silinder leukosit, silinder. Ini lemak, ini lemak. Kalau ini eritrosit, jadi eritrositnya jadi satu nih, membentuk jadi silinder. Kalau ini granular. Nah, biasanya yang saya katakan granular jadi kayak granul yang berkumpul menjadi satu, jadi silinder granular. Ini sering nih, kadang nggak utuh panjang ini, kadang dia sudah terpotong di sini. Nanti ya kita lihat di itu. Terus ini leukosit yang jadi silinder leukosit. Bentuknya agak panjang. Sering dilihat ini contoh granular hyalit. Hyalit itu dia dalamnya bening, bukan cacing ya, juga silinder hyalit. Ini ada unsur lainnya, yaitu ada oxalate. Ini bakteri dan kita lihat dia bergerak. Kalau bakteri itu ini, nah ini kan karena gambar aja ya, nggak kelihatan dia bergerak. Nah kalau kalian lihat di mikroskop asli, makanya harus pakai ya. Ini bergerak nih. Ya, nanti kita pakai sekali kita pakai lab kimia, satu kali kita pakai lab bakteri, kita pakai mikroskop yang ada kameranya. Jadi langsung lihat. Nah kalau ini kan tidak, dia lebih bulat-bulat. Nah beda ya, yang ini bulat-bulat, yang ini bakteri agak lebih panjang-panjang. Dan dia bulat-bulat. Sedangkan bakteri dia bergerak-gerak. Ini kita kasih. Nah, kalau ini oval lalu ada unsur anorganik. Unsur anorganik pada kristal normal dan kristal abnormal. Pada kristal normal, yang pertama kita bagi dalam berdasarkan pH urinnya ya. Dalam urin asam biasanya ditemukan asam urat, natrium urat, kalsium sulfat. Ini nanti dihafalin nih, saya keluarin. Dalam urin asam netral, tapi asam agak netral itu kalsium oksalat. Kadang-kadang ada asam hidrokat. Dalam urin netral yang agak basah, biasanya kita temukan trifosfat. Dalam urin yang basah, biasanya kita temukan kalsium karbonat, amonium hidrolat, dan kalsium fosfat. Makanya kalau pemeriksaan kimiawi itu biasanya langsung kita cek sedimennya juga. Nah, jadi kita tahu pH-nya, lalu kita
cek, oh kok banyak ya kita lihat kalsium karbonat, oh banyak ya kita temukan report fosfat, oh ternyata memangnya sedikit besar. Oh banyak ya asam urat, ternyata urinnya asam. Pada kristal yang abnormal yang biasanya jarang kita temukan itu ada sistem, leukosit, tirosit, kolesterol dan bilirubin. Nah, yang ini yang normal ini, misalkan kalian lihat, ih banyak asam uratnya, apa ya? Habis makan apa? Jadi bukan berarti serta merta orang tersebut bisa banyak banget ya asam uratnya, oh banyak banget ya fosfat. Bisa jadi juga habis makan sesuatu yang tinggi asam uratnya. Kalau yang ini ya biasanya abnormal atau jarang. Lalu ada yang namanya zat-zat amor. Nah, zat-zat amor ini berupa urat dalam urin asam dan fosfat dalam urin basa. Jadi zat amor dalam urin asam itu bentuknya urat, kalau dalam urin basa biasanya bentuknya fosfat. Nah, kristal obat biasanya muncul dari golongan sulfonamid. Jadi makanya penting ditanya, Bapak Ibu sebelumnya ada konsumsi obat apa atau habis makan apa. Nah, jadi kita cocokkan, oh ya ternyata muncul di sini urin. Ini asam urat. Kalau asam urat itu dia bisa kecil-kecil gini atau bisa berat-berat gede, warnanya kayak oranye-oranye kehitaman gitu. Yang berat ini sih bentuknya macam-macam. Bisa juga bentuknya juga heksagonal, asam urat yang kayak gini bisa juga. Yang paling lucu ya, yang lucu kalau kita lihat ini, wah ada kalsium oksal. Ini kalau kalian lihat juga mikroskop berpendar, yang X-nya itu tuh kayak bersinar kayak berlian gitu. Kalian kayak berlian di dalam kulit, ada yang namanya kalsium oksalat. Jadi kalau kalsium oksalat yang sudah matur atau dewasa, dia bentuknya kotak kayak amplop ini, kotak lalu ada X. Nah, kayak amplop yang mau kebuka. Nah, tapi ada juga bentuknya bulat, tapi dia ada X-nya. Dia itu kalsium oksalat muda, jadi dia belum matang, masih muda, tapi udah kelihatan tanda X-nya itu. Nah, tapi dia belum kotak, itu namanya kalsium oksalat yang masih muda. Kalau ini kalsium fosfat, dia kayak ini. Nah, kalau ini kalsium oksalat juga yang bentuknya enggak kotak, tapi ini ada pendarahan kalau kita lihat di mikroskop. Kalau ini triple fosfat. Nah, ini kayak bongkahan berlian juga. Nah, makanya ada bongkahan berlian itu namanya triple fosfat ya. Kalau ini seperti amplop namanya kalsium oksalat. Biasanya kita kalau lihat kayak gini, kalau di praktikum senang banget melihatnya. Tapi bentuknya kayak lucu gitu. Ini leusin kristal, biasanya kayak gini. Ini sistit. Nah jarang ya, ada termasuk kristal yang abnormal. Jarang banget kita bisa melihat bentuknya kayak gini, kayak di gambar ya, benar-benar heksagonal. Nah ada juga tirosit dan apa ini kristal asam urat, tapi di polaritas. Nah kalau yang tiga ini biasanya agak jarang kita temui. Jadi kalian bawa buku itu, kalian wajib, harusnya sih kalian wajib punya ganda subrata, karena apapun itu jadi ganda subrata ya. Kalian baca sampai hukum nanti baca. Jadi harus punya buku ganda subrata. Kalau praktikum dibawa, sebelum praktikum dibaca, sampai nanti kalian kerja pun kalian masih bisa baca buku itu. Jadi saya sarankan kalian wajib punya ya.
Nah, untuk kimia klinik, hematologi juga ada di dalam. Ada kok buku tapi udah kayak model fotokopian isinya. Nah, itu kayak saya berapa sekarang. Itu dari zaman saya masih kuliah, sekarang saya juga masih kuliah. Kalau semi otomatis boleh. Nah, kalau di lab canggih itu biasanya dia sudah pakai yang ini semi otomatis ya. Nah, kalau semi otomatis dia masih tetap pakai cara celupnya, tapi tetap dimasukin. Nah, yang membaca dia baca nanti alatnya. Jadi kan kalian celupin dulu nih ke urinnya. Lalu kita masukin alat. Nah, soalnya kalau kita baca sendiri tuh kadang kan subjektif ya. Menurut saya ini kayaknya positif 2, ternyata temannya enggak, kayaknya positif 3, di warnanya agak-agak mirip. Nah, itu karena subjektif mata kita. Nah, kalau pakai alat, nah dia ada sensornya. Itu enaknya kalau pakai alat. Itu nanti keluar dia analisis, oh ini berapa. Bahkan sekarang udah ada yang nanti lagi kayak cuma rata-rata pasiennya ya ini positif 4 glukosannya. Jadi nggak capek-capek kalian baca nih apa gitu. Nah, dia otomatis terbuang juga. Yang tadi semi otomatis, kalau yang ini otomatis mikroskopi analyzer. Nah, yang tadi kita lihat secara kimiawinya, yang ini melihat secara unsur mikroskopinya. Jadi urinnya dimasukkan, ini kan udah ada barcode-nya ya. Biasanya kalau kita lihat juga ada barcode-nya. Scan. Jadi dia melihat flow-nya, dilihat dari ukuran selnya juga. Nah, ini urinnya kan, nah ini unsur-unsur mikroskopinya ya, kecil. Nah, dia bisa lihat nih, oh ada sel epitel, oh ada bakteri, oh ada apa-apa. 500 gambar per sampel. Tante lewat bawa tiang. Jaga-jaga kesana. Tenang. Tadi. Cukup ya.
sampel. Dia otomatis identifikasi dari ukuran, bentuk, tekstur, kontrasnya itu dia. Is. Dia bisa mengklasifikasi. Nah, ini misalkan dia normal. Kalau punya alatnya kan, cuma alat dimanapun otomatis itu pasti punya letak kesalahan karena dia bisa terlalu sensitif. Jadi memang skill kita dalam melihat secara mikroskopis itu tetap harus bisa. Jadi oh di sini terlalu tinggi ya, pas kalian cek manual oh ternyata nggak setinggi itu. Jadi kalian memang tetap harus bisa secara manual, walaupun nanti misalnya kalian kerja di lab itu udah ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang udah otomatis semua. Alat juga pasti punya tetap kesalahan juga, dia nggak sempurna 100%, tapi dia membantu pekerjaan kita. Apalagi kalau misalnya sampelnya 100 gitu ya, kalian baca mikroskop 100 ukuran capek ya. Kalau hasilnya normal aja, biasanya itu kita keluarin. Tapi misalnya tiba-tiba dia abnormal, itu tetap kita akan cek sebentar. Mana lagi? Nah kalau yang ini dia netesin sendiri. Kalau yang awal tadi alatnya kita celupkan, tapi kita masukin sendiri kan, semi otomatis. Kalau yang ini yang lebih canggih, dia netesin sendiri ke spekulennya. Canggih juga. Dan sangat lebih Teknologi laboratorium medis. Nah, nih misalkan nggak ada 1000 urin kalian nyelupin sendiri kan capek ya. Nah, gitu. Kalau pakai alat kita dibantu. Tapi tetap kita cek kalau ada yang abnormal, kita cek secara manual. Ini prosedur. Nah, habis dia netesin, nah dia cek yang unsur mikroskopisnya. Kita lihat, oh ada speknya. Partikelnya melewati ada lasernya. Dari
hasil mikroskopi keluar semua. Aduh, enaknya duduk aja tuh. Kayak sambil ngerem, itu alat yang bunyi, ada yang abnormal, oh dicek lagi. Nah, kalian lihat, oh ternyata bukunya kental, yang sana. Jadi semua alat yang ada di lab itu hanya membantu kita. Makanya pas kuliah kita tetap belajar yang manual-manual, karena kalau akan di lapangan tiba alatnya error dan lain sebagainya, saya tetap bisa mengerjakan itu semua. Lagi pakai mikroskop yang paling penting. Oh, otomatis duniawi dan kayak gitu. Itu mahal ya, Ica? Nah ya alatnya segede atau ini kalau misalnya duitnya banyak banget 1.000 misalnya sehari bisa nih sedikit. Waduh, Oh, 1.000 sehari. pasti mahal ya? Pasti mahal ya, Ica? Misalnya kayak klinik urologi itu cek urin. Nah, oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oh, nggak ada. Ini belajar, ya? Mesin terakhir itu bisa langsung kali banyak kan? Iya. Itu cara biar kita sampel tidak tertukar gitu gimana? Nah, Ada barcode-nya. itu pentingnya kita cek pra-analitik pelan-pelan. Nah, sampel yang masuk kita masukkan ke dalam tabungnya, lalu kita biasanya ada barcode-nya. Barcode-nya, nanti dia akan baca barcode. Nanti kalau kalian pas PKL kalian paham nih gimana sistem kerja pelan-pelan. Makanya kalau kalian praktikum saya pasti tandai itu mana sampel kalian. Kalau kalian masih manual aja nih tulis. Nah, kalau di lab kan alurnya di depan dulu nih, misalkan dari administrasi, nama dan sebagainya. Nanti ada keluar barcode-nya. Nah, barcode itu biasanya dapat berapa banyak. Misalkan dia kasih sampelnya urin sama darah, itu kan tabung darahnya sama ada tabung urinnya. Nah, kayak yang alat yang terakhir itu kan dia tabungnya kecil, sedangkan kita ngecek apa namanya pot urin kan biasanya lebih gede, kita pasti tuang. Nah, penuangnya juga harus dihomogenkan. Nah, sampai kita tuang, oh ternyata ada dapatnya ada sedimen yang tertinggal di botol. Jadi nanti hasilnya kurang representasi. Yang pentingnya adalah pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Semua mau pemeriksaan apapun yang paling diperhatikan adalah pra-analitiknya juga. Buat apa kalian ngerjain semuanya benar tapi ternyata sampelnya tertukar? Jadi sangat penting pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Apalagi pelabelan itu suatu yang sangat fatal sampai sampelnya tertukar. Nah, kalau di lab besar udah pakai barcode, biasanya kemungkinan tertukarnya agak kecil. Kalau kita kayak lagi ngantuk nih, salah tempel jadinya. Nah, misalkan kalian terjadi hal tersebut ya, misalnya kalian salah, kalian bisa, kalian tuh ingat, oh sampelnya si A itu kayaknya tadi kenal deh. Kok hasilnya kayak gini? Atau hasilnya tuh abnormal? Tapi kalian ingat sampelnya tuh kayaknya nggak sama. Kalian cek, oh ternyata Tertukar. terus dicatat pencatatan misalnya yang menerima sampel. Kalau kerja di lab besar kan biasanya banyak tuh, ada yang menerima sampel, ada yang ngerjain, itu beda-beda orangnya. Itu biasanya dicatat ya. Misalnya kamu menerima sampel A sampai sampel 1 sampai 20 ya dicatat ya, sampel 1 sampai 20. Misalkan ada yang
agak-agak aneh. Di sini catat sampel nomor 10 berwarna kemerahan gitu. Nah, nanti kita cek pas di hasil akhir, oh ternyata emang abnormal, oh, berarti sesuai dengan sampel yang melebar. Nggak ada, belajar ya. Yang ada di sini tuh saya keluarin buat pretest ya. Detail di asam apa, obat apa gitu yang keluar. Jadi belajar ya. Kalau nilainya jelek semua mungkin kita nggak seperti itu. Tapi kalian nggak siap buat jadi ya usahakan dalam kondisi siap mempertikung, bukan hanya nunggu disuruh baru belajar. Jadi benar-benar belajar karena akan kalian ingat sampai nanti semua ini ya, sampai kalian hukum nanti. Oke, kabarin saya lagi nanti ya. Masih apa? Kalau bisa Pak, kalian sudah mulai situ belum? Kelas B belum, Bu. Minggu depan? Bulan depan, Bu. Oh bulan depan. Yang kelas A masih ini? Masih, Bu. Mumpung kalian belum mulai situ, kalian kejar-kejar dulu ya. Yang bisa praktikum aja dulu kan. Soalnya kalau kayak udah mulai situ kayak kelas A itu udah makan gitu. Kuliah yang teori di mana? Sama dokter Eko sudah berapa kali? Sudah 3. Berarti udah habis kan? Dua kali lagi. Karena sebelum dokter Eko kan? Calon vlogger.